Pemda dan juga Badan Usaha Desa dan Desa Bersama, segala kelebihan BUMDes atau BUMDesa bersama sebagai badan hukum kiranya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat tentu akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan desa secara keseluruhan, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional BUMDes tahun 2021 ini. Semoga rapat koordinasi dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi perkembangan BUMDesa atau BUMDes bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Banyak hal tadi sudah disampaikan juga, Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menunggu lama dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 hingga kini kita baru bisa merasakan bagaimana kita sudah berstatus badan hukum. Karena apapun itu adalah sangat penting karena terkait dengan kerjasama, terkait dengan kepercayaan, kaitannya dengan modal dan sebagainya, itu sangat penting bagi BUMDes untuk berbadan hukum. Sehingga banyak hal yang harus dilalui di dalam proses untuk sertifikat berbadan hukum. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan karena sampai sekarang kita masih terhambat di dalam proses ini karena mungkin syarat-syarat yang memang harus terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kita akan bicarakan hal yang khusus dari apa sebenarnya peran dari BUMDes untuk transformasi ekonomi. Ini sangat menarik karena tadi pembicara-pembicara sebelumnya sudah memulai dengan bagaimana meningkatkan kemiskinan, lalu Pak Dirjen Bina BUMDes juga sudah bicarakan bagaimana kaitannya dengan desa dan pemerintah desa dengan BUMDesa sudah begitu jelas, lalu juga tentang sertifikat BUMDes juga sudah jelas. Nah, yang terakhir nanti Pak Sekjen mohon ini nanti terkait dengan bagaimana BUMDes itu bisa transformasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena semua intinya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kami persilakan Pak Sekjen. Yeah. Masker juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Eko, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ini moderator luar biasa. Yang kami hormati para narasumber, ada Profesor Dr. Bapak Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya dengan Pak Dirjen, Bu Dirjen ini sering komunikasi, tapi sekarang baru kita bisa tatap muka langsung. Terima kasih dukungannya Pak Dirjen. Kemudian ada Pak Dr. Yusharto Huntuyungo, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada Legend Purnawirawan Sudirman, Deputi Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, mewakili Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya singkat saja Bapak Ibu sekalian, saya sapa dengan penuh kasih Bapak-Bapak yang mewakili pemerintah daerah, pengelola BUMDes, para kades, dan semua pegiat desa, pejuang desa, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Ada teman-teman kolega kami dari Kementerian Desa hadir lengkap nih, para dirjen di sini, Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Desa maupun perintah serta arahan Bapak Presiden maupun banyak hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber. BUMDes atau BUMDes bersama
ini bagian penting dari satu upaya yang sangat progresif yang ada dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, memang selama ini kita punya BUMDes, kita punya koperasi, kita punya UMKM yang basisnya di desa. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 6, perintahnya jelas bahwa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama adalah instrumen penting untuk mendayagunakan potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh desa maupun di kawasan-kawasan pedesaan, daerah tertinggal maupun di kawasan-kawasan transmigrasi. Nah, ini penting pesan dari Undang-Undang 6, dan itu kemudian oleh Bapak Presiden tadi disampaikan oleh beliau. Kita punya nawacita, satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah kita ingin supaya seluruh desa, warga desa harus benar-benar menikmati hasil dari pembangunan. Tadi arahan beliau jelas bahwa seluruh resource yang diberikan baik oleh negara maupun yang secara partisipatif muncul dari desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga desa, terutama mereka pada lapisan terbawah dari struktur masyarakat desa kita. Dan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas desa. Nah, BUMDes hadir salah satunya untuk itu. Nah, soalnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Ahu tadi. Ternyata di Undang-Undang 6 2014 ada soal besar terkait dengan status badan usaha milik desa. Dan kami punya pengalaman Pak Dirjen, para narasumber, Bapak Ibu sekalian, pernah karena arahan Bapak Presiden ini kita harus jalankan, sudah ada upaya bersama kita dan itu masif. Secara nasional bahkan sampai pada level pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, bahkan di level pemerintah desa, kita ingin ada upaya maksimal, ada ekspansi BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa. Nah, ternyata soalnya adalah apa status hukum BUMDes. Nah, Undang-Undang 6 hanya secara eksplisit dinyatakan bahwa BUMDes itu badan usaha. No, badan hukum, bukan badan hukum. Tapi di penjelasannya adalah di Undang-Undang 6, tetapi mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan seterusnya, BUMDes dapat menyesuaikan. Nah, tapi masih belum jelas menyesuaikan seperti apa. Tetap BUMDes adalah badan usaha biasa yang dikelola secara gotong royong dengan base-nya adalah pada asas kekeluargaan dan seterusnya di desa. Nah, terus gimana dengan ekspansi usaha? Nah, kami punya pengalaman dengan Himbara, Himpunan Bank Negara. Nah, kebetulan Pak Dirjen, para narasumber, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bersama bahwa di Kementerian Desa ada afirmasi bantuan modal BUMDes. Kita ingin bentuk, nah, ada BUMDes dan BUMDes bersama, kemudian ada PT Mitra BUMDes Nusantara. Kita ingin mengagregasi seluruh kepentingan dan mengakumulasi potensi yang dimiliki oleh desa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 74.961 desa. Kalau satu desa ada BUMDesnya, berarti kita punya 74.961 desa. 74.961 BUMDes. Kalau satu BUMDes asetnya 1 miliar saja Pak Deputi, Pak Dirjen, berapa dikalikan? 1 miliar dikalikan 74.000. Ada 74 triliun rupiah yang bisa diakumulasi. Nah, soalnya adalah kembali status badan hukum BUMDes yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 6. Nah, kita beruntung kebijakan Bapak Presiden, kebijakan pemerintah yang kemudian direstui oleh DPR lewat Balek, kita perjuangkan. Nah, teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM luar biasa, Kementerian Perekonomian, kita semua termasuk dukungan dari warga masyarakat, kepala desa, pengelola BUMDes. Akhirnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum dan seterusnya. Nah, ini luar biasa anugerah kita, anugerah yang diberikan oleh undang-undang. Jadi
kalau undang-undang cipta kerja kemudian digugat dan seterusnya, kami sangat berharap, kami yakin para pengelola BUMDes meskipun ada keputusan MK jangan sampai mengganggu misalnya Pak Dirjen Nahu, kemudian kita kembali kepada titik awal. Ini sudah jalan, BUMDes adalah badan hukum dan karena itu ekspansi usaha kemitraan yang dibangun oleh BUMDes bisa saja dengan siapapun juga, dengan lembaga manapun juga, karena BUMDes harus besar dan harus kuat. Nah, karena itu bahasa dari teman-teman di Kumham, BUMDes adalah entitas hukum baru di samping koperasi dan perseroan terbatas. Nah, kemudian kita atur turunannya, ada PP 11, ada Permen Desa dan seterusnya yang itu inline bahwa BUMDes adalah badan hukum. Nah, sekarang kita sudah punya badan hukum. Nah, laporan, ada Bu Dirjen di sini, kita punya 40.000 lebih Pak Dirjen BUMDes di seluruh Indonesia. Ini baru separuh lebih. Ya, kalau umpamanya mau kita jujur satu desa satu BUMDes mestinya 74.000 BUMDes dong. Nah, ini baru 40.000 BUMDes. Itu pun setelah perintah Bapak Presiden untuk upaya merevitalisasi BUMDes. Jadi kita usahakan supaya BUMDes itu terintegrasi inline untuk menjadi rantai pasok ekonomi secara nasional. Bahkan tadi kita cerita ekspor dan seterusnya, BUMDes harus didaftarkan sebagai badan hukum. Nah, ternyata sampai saat ini dan ini pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mendorong kepada kita semua yang hadir maupun secara virtual, ini baru 5.000 lebih BUMDes yang mendaftarkan diri karena ada aturan, mendaftarkan ke Kementerian Desa, diverifikasi, disetujui, ada berbagai kriteria, kemudian kita ke Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan yang namanya sertifikat Badan Hukum BUMDes dan BUMDes bersama. Dari 40.000 baru 5.000 lebih, dan 5.000 lebih itu yang sudah kita setujui dan terregistrasi di Kumham itu baru 1.600. Masih banyak pekerjaan kita. Dan karena itu Pak Presiden tadi sudah menyampaikan yang sudah terdaftar, kemudian tidak hanya sertifikat itu, tapi apa kreativitas, apa inovasi, apa upaya yang dilakukan oleh BUMDes supaya bisa betul-betul menjadi instrumen ekonomi nasional yang ada di level desa dan pedesaan. Apalagi perintah Bapak Presiden akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi ini, kita sangat bertumpu pada kekuatan ekonomi yang ada di desa. BUMDes harus menjadi gerbong utama dalam pemulihan ekonomi nasional yang kita mulai dari desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin ini terus disosialisasikan. Ada mustes di desa, di samping mustes kita menetapkan bantuan langsung tunai, ada BUMDes untuk pendirian Badan Hukum BUMDes. Daftarkan nama, ada sejumlah kriteria, siapa pengurusnya, di mana alamatnya, unit usahanya apa saja, kemitraan dia seperti apa saat ini, didaftarkan. Kemudian kita akan verifikasi lewat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, dikembalikan. Kalau belum lengkap, dilengkapi. Masalahnya adalah Pak Dirjen, masa sahutnya ini lama. Setelah diverifikasi, kembali ke desa, kita tunggu lagi mustes, muncul lagi lama. Jadi ada pertanyaan Pak Menteri ke kita, kenapa lama? Padahal instrumen aplikasi sudah didevelop sedemikian rupa supaya cepat. Kami kalau lebih dari 1-2 hari silakan kritik Kementerian Desa. Kami paling lama 2 hari melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dimohonkan oleh para BUMDes, pengelola BUMDes. Nah, masalahnya setelah kita verifikasi, kita kembalikan, ini lama. Musdesnya satu, yang kedua kelengkapan dokumen juga sangat terbatas. Nah, itu kami mohon Bapak Ibu sekalian yang mewakili teman-teman yang hadir secara virtual maupun yang banyak lagi yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, tolong setelah di launching oleh Bapak Presiden langsung, ini kita berterima kasih kepada Bapak Presiden. Langsung ada Pak Menkumham, ada Mendes, ada Pak Menteri Sekretaris Kabinet, ada Mendagri, Pak Yus. Ini insya Allah kita secara masif BUMDes ini menjadi ya semacam ratu adil lah untuk kita bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang berikutnya adalah ada soal besar. Setelah badan hukum ini kita bersoal dengan tata kelola. Nah, karena itu butuh pendampingan. Ada kita punya tenaga pendamping profesional. Ada betul-betul ya, didorong juga pendampingan dari Himbara, dari mitra-mitra pembangunan kementerian yang selama ini terus bergerak di desa. Kami minta ini juga dimanfaatkan secara baik. Karena dari aspek manajerial, bagaimana tata kelola keuangan, BUMDes harus bisa membangkitkan trust dari masyarakat. Ya. Apalagi mohon maaf,
BUMDes ini kan diorientasikan untuk milik masyarakat desa, bukan milik orang per orang, milik kelompok. Tidak, ini milik masyarakat desa dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk pembangunan desa. Bagian dari 7 struktur pendapatan asli desa, karena ada sumbangan yang bisa dihasilkan dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Nah, kami di Kementerian Desa setiap tahun menerbitkan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Dana desa sangat mungkin bisa ada penyertaan modal terhadap badan usaha milik desa. Tergantung usahanya apa. Dan telah banyak sekali pengalaman kita tadi oleh Bapak Presiden tadi di Kalimantan Timur, kemudian ada di banyak tempat. Penyertaan modal dari dana desa diberikan kepada BUMDes, dikelola oleh BUMDes, kemudian hasil usaha profitnya juga kembali kepada desa. Yang penting tata kelolanya harus baik. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita punya SDM yang perlu kita tingkatkan bersama, dan karena itu kami sangat mengharapkan mitra-mitra pembangunan. Tadi ada PT Berdekari, ada dari Pertamina, ada dari ISSF. Ini sudah betul-betul ini cukup mewah kita nih. Terima kasih Bu Dirjen, tadi ada 3 penandatanganan MOU dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Banyak pihak yang ingin membantu badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama. Ini momentum dan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Tapi catatan sekali lagi harus teregistrasi sebagai badan hukum. Itu penting untuk kita semua. Nah, sehingga setelah badan hukum punya, usahanya ada. Nah, persoalannya begini, orang bilang desa punya sumber daya, punya resource. Tadi Pak Presiden bilang kalau tambang akan beliau ingatkan, yang tidak kemudian mengikutkan sertakan masyarakat ya akan ditegur oleh beliau. Kita punya hasil perkebunan yang luar biasa, punya pertanian, punya perikanan, artinya potensi punya. Aturan cukup jelas, tegas, regulasinya mengatur itu. Apa? Pembiayaan, ada mitra-mitra dan sebagainya, ada dana desa. Kemudian pertanyaan, kalau BUMDesnya tidak maju berarti ada sesuatu yang salah. Punya regulasi, punya potensi, punya anggaran, kemudian kenapa desa tidak bisa maju? Kenapa masih ada desa tertinggal dan sangat tertinggal? Ini pertanyaan untuk kita semua. Nah, BUMDes harus hadir sebagai gerbong utama untuk mengentaskan kemiskinan dari desa. Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim yang target Bapak Presiden 2024 harus 0%. Jadi bilang pengentasan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. BUMDes harus ada di garda depan untuk memulai semua ini. Kembali tata kelola. Yang berikutnya adalah kita hadir saat ini, disrupsi yang tidak bisa kita tolak adalah digitalisasi. Nah, BUMDes harus di set up masuk pada ekosistem digital, ekosistem baru, landscape baru yang tidak bisa kita tolak. Digitalisasi bukan pilihan. Ini harus. Nah, BUMDes harus bisa familiar dengan digitalisasi yang sekarang bertransformasi termasuk di negara yang kita cintai ini. Nah, kita beruntung ada 5 hal pokok dalam transformasi digital yang menjadi perintah Bapak Presiden. Di antaranya infrastruktur, penyiapan literasi digital dan lain sebagainya. Termasuk supaya BUMDes bisa onboarding, bisa menjual produk-produknya sampai kepada mancanegara. Ini penting untuk kita semua, dan karena itu kami menginginkan pengelola BUMDes, kita semua, Kades, BPD, pegiat desa, para mitra, insya Allah kita sama-sama memperkuat ini kebijakan yang sangat tegas untuk mendorong, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang kita mulai dari desa. Desa untuk Indonesia, desa kuat, Indonesia maju, Indonesia bisa bermartabat di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.